Salam Aquarius, hari ini saya jauh lebih mendingan ya rasanya ya, berasa lebih sehat. Jadi saya yakin, besok hari Senin saya udah bisa aktivitas lagi seperti biasa, urus kerjaan yang tertunda di kantor. Oke ya, seperti biasa, bincang-bincang seputar masalah akuatik akan kita mulai sekarang. Kita mulai aja langsung dari yang pertama, Edi Yusuf. Salam sehat Ko Vincent, saya penggemar channel Ko Vincent. Banyak sekali ilmu yang bisa saya gunakan ya. Salam sehat Edi. Terima kasih ya udah jadi penggemar channel saya. Mau tanya, saya menggunakan E4 dengan spray ke akuarium menggunakan dosis seperti yang dianjurkan Ko Vincent. 4 E4 banding 1 air tambah 2 tetes molase. Karena saya hanya untuk satu akuarium arwana, jadi larutannya lama habisnya. Karena lama, saat ini jadi terbentuk seperti lapisan kerak putih di permukaan larutan E4 itu di dalam botol spray. Pertanyaan saya, apakah lapisan kerak itu aman untuk akuarium? Ya, makanya saya suruhnya pakai botol yang 100 mili, jadi cepat habis gitu. Ya emang sebenarnya kita jadi harus mesti bikin lagi ya kalau 100 mili ya, tapi ya itulah konsekuensinya kalau pakai botol yang ukurannya lebih besar. Jadi lebih lama gitu habisnya ya. Anyway, salah satu indikator keberhasilan ya dari meneruskan kultur fermentasi bakteri E4 ya, itu justru adalah timbulnya putih-putih seperti itu gitu ya. Itu indikator keberhasilannya gitu. Warnanya putih bersih ya, bukan abu-abu ya, dan nggak ada bau yang nggak enak gitu ya. Masih baunya asam seger gitu seperti tape ya, bau tape gitu. Jadi nggak ada yang salah dengan E4-nya ya, kita malah dapat tambahan bakteri ya dari busa-busa putih tersebut gitu ya. Begitu juga untuk yang oksigenik, untuk satu planted tank di dalam campuran oksigenik memang tidak ada terjadi kerak putih, tapi jika diperhatikan di dalam larutan oksigenik ada bintik-bintik hitam. Apakah aman untuk ikan di akuarium planted tank? Nah, kalau oksigenik ini rada agak susah nih ya. Kan dia memang aslinya tuh bakteri PSB ya, aromanya kan memang bau. Jadi waktu kita tambahkan molase sebenarnya baunya sudah agak berkurang. Cuma tetap nggak bisa menghilangkan aroma aslinya ya, bau aslinya gitu ya. Jadi PSB ini adalah bakteri yang punya pigmen ya. Jadi dalam kondisi tertentu dia bisa berganti warna. Nah, salah satunya adalah dalam bentuk warna coklat gelap agak hitam gitu ya, coklat gelap hingga hitam gitu. Tapi kontaminan juga kalau ada kemasukan jamur ya terkontaminasi itu juga biasanya warnanya hijau gelap kehitaman gitu ya. Nah, jadi yang mesti diperhatikan nih begini doang, kerapatan botol wadah yang kita gunakan gitu ya. Jadi harus yakin bahwa botolnya aman gitu, tertutup dengan benar, dengan rapat gitu ya. Kalau spray itu kan one way ya, cuman satu arah. Kalau kita tekan seret keluar dia. Kalau kalau kita buka gini dia nutup gitu. Jadi nggak ada udara yang dari luar gitu yang bisa masuk. Harusnya aman gitu, nggak ada kontaminan ya. Nah, endapan titik-titik hitam itu juga bisa kumpulan dari partikel mikroskopis karbon yang terurai dari hasil perombakan molase gitu. Jadi nggak ada salahnya juga sih dengan hal ini gitu, nggak ada yang salah ya. Yang penting dia ingat itu aja, botolnya rapet nggak ya. Kalau rasanya ragu gitu ya, oh pernah ada bocor atau pernah ada keluar gitu. Dan memang pernah apa biasa kan dia kayak suka ada gas gitu kan ya mungkin begitu pas keluar nggak gitu rapat pas lagi di rapetinnya lagi kurang rapat gitu. Kalau memang merasa seperti itu ya udah kan berarti ada keraguan, buang aja, bikin baru gitu. Tapi kalau yakin rapat dijamin nggak masalah ya. Terima kasih kok, semoga sukses untuk channelnya juga dan salam sehat juga untuk Ko Vincent dan keluarga. God bless you ya, sama-sama Edi ya. Terima kasih ya.
Oke, kita lanjut lagi ya. Kita ke Heri Santoso. Izin tanya kok, merek Aqua Pro itu bikinan mana ya kok? Karena saya lihat merek Aqua Pro banyak jenisnya, mulai dari bakteri starter, obat-obatan, suplemen buat air tawar, air laut, aquascape, dan lain-lain. Produknya hampir mirip dengan Sicem. Yang ingin saya tanyakan, apakah memang bagus kualitasnya? Karena harganya sangat jauh di bawah Sicem. Semoga dijawab ya kok pertanyaan saya ini. Terima kasih ya kok. Ya, Heri. Setahu saya sih Aqua Pro itu dari China, Taiwan ya. China kan terbagi dua, ada yang mainland gitu. Nah, ini yang Taiwannya gitu ya. Dan produk Aqua Pro itu udah lama sih. Setahu saya udah lama dia. Jadi dia sudah punya pengalaman juga dalam produk akuatik gitu ya. Mungkin 20 tahunan gitu ya. 20 tahunan tuh ada kali ya. Nah, dan menurut saya nih produknya nih agak eh, kalau kalau tingkatan gitu ya, berarti dia tuh kayaknya di bawah API ya. Tapi di atas Azu gitu ya, antara API dengan Azu, nah dia di situ di tengah-tengah gitu. Jadi dia termasuk produk yang bagus juga sih ya. Boleh jadi alternatif kalau pas lagi butuh yang ekonomis tapi bagus gitu. Oke? Oke ya, kita lanjut lagi ya, kita ke Cleon Channel. Izin bertanya Om, saya menggunakan filter semi undergravel dengan media batu apung, kapas putih, dan pasir malang. Saya gunakan untuk filter ikan sepat, sekaligus untuk karantina setelah ambil dari sungai untuk pakan ikan predator saya. Semisal ada jamur atau penyakit di tank sepat saya, cara penanganan untuk media filter saya agar bisa netral dan bersih dari kuman gimana ya Om? Apakah cukup dengan dicuci dan direndam di air panas? Atau mungkin ada hal lain? Ada hal lain lagi? Terima kasih, cepat pulih dan sehat kembali untuk Om Vincent. Ya, Cleon, makasih ya doanya ya. Saya juga pernah seperti itu, Cleon. Jadi ini dulu ya, udah lama sekali ya. Saat itu saya pernah jadi seller juga, seller ikan ya, jualan ikan. Jadi cari ikannya tuh di 3 tempat ya. Kalau nggak di pasar ikan Parung ya, di Rawalumbu yang malam-malam itu bukanya, sama Jatinegara. Kalau Jatinegara tuh dulu masih uh, belum jam 12 malam ya, masih subuh gitu, jam 4 jam 5. Kalau sekarang mah udah jamnya malam gitu. Nah, pasti ada kejadian satu tank kena wabah ya, sampai banyak yang mati gitu dan harus saya sterilin dulu sebelum dipakai lagi ya. Baik akuariumnya, peralatannya, dan media-medianya gitu. Nah, ini biasanya saya rendam pakai larutan kaporit cair yang konsentrasinya 10% ya. Jadi kaporit 10% ini bisa bunuh bakteri, parasit, dan jamur gitu. Jadi 3 in 1 gitu ya. Nah, jadi pakai ember besar gitu, terus kaporit cair tadi 2 literan, terus kasih air pump gitu 10 liter gitu ya. Masukin aja udah di situ diaduk-aduk. Biarinin direndam seharian gitu. Besok diaduk lagi ya, sekali lagi gitu. Terus udah kita keringin 1-2 harian gitu. Nah, nanti sebelum dipakai direndam lagi pakai air pump. Biasanya direndamnya sehari 2 hari lagi tuh ya. Nah, biasanya kalau udah gitu bau kaporitnya udah nggak ada, udah aman kalau mau dipakai lagi. Tapi mendingan dicium dulu ya kalau masih berasa agak bau nih kaporitnya, ya udah bilas lagi aja lebih lama. Gitu ya, Cleon ya. Oke? Oke ya, kita lanjut lagi ke Ken Azka. Izin tanya lagi Om, apakah kelekap itu termasuk tumbuhan yang butuh berfotosintesis? Eh, kelekap ya. Kelekap tuh ada dua, sama-sama di dunia aquaculture lagi nih soalnya ya. Yang pertama tuh kelekap tuh biasanya ditambak udang gitu ya. Kalau nggak segera diberesin nanti busuk bikin air jadi turun gitu kualitasnya ya. Udangnya pada sakit gitu, pada mati gitu. Lalu kalau yang kedua kelekap itu azolla ya, tanaman paku air yang ngambang gitu. Jadi ini saya jawab dua-duanya aja deh ya, biar nggak mubazir. Kan udah keburu dibacain pertanyaannya ya, masa dilewatin gitu ya. Nah, yang kelekap pada budidaya udang dulu ya. Soalnya kan banyak juga nih rekan-rekan di sini yang berasal dari dunia
aquaculture untuk budidaya ikan, udang gitu. Jadi kelekap itu sebenarnya alga ya, alga kayak lumut itu dia bersimbiosis dengan kotoran yang ada di dasar kolam gitu ya. Jadi awalnya tuh dari bangkai-bangkai plankton dia sebenarnya ya, terus dia bercampur sama sejumlah pup yang mengendap di bawah gitu. Nah, tumbuh deh tuh alga-alga gitu. Harusnya sih nggak apa-apa, karena kan dia termasuk jenis alga yang juga berfotosintesis gitu. Jadi harusnya gitu ya, dia mengurangi kadar CO2, menambah pasokan oksigen gitu. Cuma masalahnya kelekap nih nggak selamanya melayang dan terangkat di air. Sebagian besar justru jatuh, terus tertimbun di bawah gitu. Nah ini ikut menyatu dengan timbunan sampah organik. Nah, kalau udah tertimbun kan mati, ya. Nah, kalau udah mati kan busuk gitu. Nah, waktu busuk ini dia menghasilkan amonia dan H2S tingkat tinggi tuh. Nah, itu yang bikin bahaya isi kolam gitu. Jadi bisa terjadi kematian massal ya. Itu kelekap yang pertama gitu. Tapi kalau kelekap yang kedua, azolla gitu, jadi jenis pakis-pakisan ya yang mengapung di air. Itu akarnya kan dia di bawah air gitu, suka ditempelin sama cyanobacteria, lumut ya, lumut tapi itu sebenarnya cyanobacteria, lumutnya rada tebal gitu ya. Nah, kalau yang ditanya ini adalah kelekap Azolla salvinia ya, Azolla salvinia, maka jawabannya benar, dia termasuk tumbuhan dan butuh berfotosintesis. Jadi kalau dipiara di indoor ya, terus kalau lampunya kurang terang gitu, ntar kebanyakan dia kerdil, habis kerdil baru matinya pelan-pelan gitu ya. Oke, kita lanjut lagi, kita ke Rudi Jupiandi. Izin bertanya lagi, Ko Vincent yang selalu tersenyum. Aneh-aneh aja nih pembuka. Satu, dalam fermentasi E4 tambah molase, tambah multivitamin dalam jangka waktu lama, misalnya 2 minggu, 2 minggu lebih. Apakah bakteri dari E4 bisa memakan kandungan multivitamin tersebut? Ini pertanyaannya agak aneh ya. Saya sih sangat tidak menyarankan menambahkan multivitamin ke dalam E4 gitu. Kalau molase nggak apa-apa ya, tapi kalau multivitamin berarti kan ini maksudnya vitamin sintetik gitu ya. Beli vitamin yang langsung jadi kan modelnya gitu. Berarti pabrikan gitu. Nah, nanti itu akan ada reaksi kimia yang bermacam-macam nih. Kita nggak tahu apa gitu ya. Nggak cuma reaksi kimia terhadap vitaminnya aja ya. Kebanyakan justru terhadap bahan penyatu multivitamin tersebut gitu. Kan bahannya apa kita nggak tahu ya. Reaksinya jadi apa kita nggak tahu juga gitu ya. Nah, akan menambahkan bakteri E4 atau justru mengurangi gitu. Nggak tahu juga. Jadi kalau makan ya, kalau makan sih ya makanlah bakterinya gitu. Selama itu adalah bentuk makanan buat mereka, ya mereka bisa makan, ya dimakan gitu ya. Cuma kan tujuannya apa gitu, mau bikin bakterinya sehat kah dikasih multivitamin gitu. Kalau memang mau supaya sehat kan cukup dikasih molase aja, nggak perlu multivitamin gitu. Kalau tujuannya nanti buat diberikan ke ikan, ya multivitaminnya langsung aja dikasih ke ikannya gitu ya. Pertanyaan kedua, fermentasi E4 tambah molase, tambah daun pepaya, tambah daun mengkudu, tambah kunyit. Waduh banyak amat. Dalam fermentasi ini, apakah bakteri dari E4 tidak terbunuh oleh kandungan dari daun-daunan itu? Seperti katanya Mbah Google, kandungan daun itu bisa membunuh bakteri. Daun pepaya, ya ada zat antimikroba ya, namanya kan carpain, papain makanya papaya gitu, papain. Terus kan juga ada fitokimianya juga ya. Kalau mengkudu itu polifenol ya. Ada polifenol, ada alkaloid gitu ya. Itu antimikrobanya si mengkudu gitu. Kunyit tuh cuma kurkumin ya. Kurkumin nggak bukan antimikroba. Kalaupun iya nggak keras gitu. Jadi yang dua tadi justru ya, yang kandungan antimikrobanya papaya sama mengkudu gitu.
Jadi dalam dosis tertentu pastinya akan efek ke bakteri si E4. Jadi kemungkinannya sih benar ya, bisa terbunuh. Masalahnya kan sama aja kayak kita ngeracunin gitu, ya kan? Udah tahu itu ada antimikrobanya, tapi kita kasih begituan, ya ada kemungkinan lah terbunuh, ya. Terima kasih kok, semoga sehat selalu dan berkah ilmu. Ya, sama-sama Rudi. Oke, kita lanjut lagi ya, kita ke Angga Suara. Malam Ko Vincent, saya mau tanya apakah boleh kalau probiotik E4 dan bakteri fotosintesis oksigenik digabungkan dalam akuarium dalam waktu yang bersamaan? Boleh ya. Mereka kan sama-sama bakteri pengurai ya, punya kepentingannya juga sama jadi nggak masalah ya. Terus fungsi E4 itu untuk mengurai organik dalam akuarium seperti kotoran ikan ya. Iya kan Koh? Ya, oke. Kalau bakteri fotosintesis itu untuk mengurai molekul air biar lebih jernih. Betul nggak ya kok? Bukan, bukan begitu. Jadi air itu jadi lebih jernih itu cuman efek samping dari proses kerjanya aja ya. Tapi dia nggak selalu seperti itu gitu. Jadi fungsi sebenarnya tuh nggak begitu ya. Pertama kan bakteri fotosintesis tuh saat dia berfotosintesis di dalam air ya, secara otomatis kan dia akan mengurangi kadar CO2 yang ada di dalam air, ya kan? Dan secara otomatis juga akan memberikan banyak kadar oksigen karena dia berfotosintesis, ya kan? Fotosintesis kan prosesnya seperti itu, gitu. Lalu yang kedua, eh, dia kan juga bakteri probiotik secara umum, ya. Dia kan menguraikan sisa organik. Jadi sisa organik ini terurai menjadi apa? Menjadi senyawa yang lebih sederhana. Jadi mineral-mineral dalam bentuk unsur mikro gitu, yang sangat dibutuhkan oleh tanaman. Jadi itu sebabnya kenapa bakteri PSB ini sangat baik dan cocok digunakan di akuarium yang jenisnya akuarium aquascape atau fully planted gitu, yang menggunakan banyak tanaman akuatik lah di dalamnya ya. Nah kemudian karena mereka juga mengambil sisa-sisa organik di dalam air, maka mereka secara otomatis juga jadi pesaing ketat dengan para alga yang jadi musuh kita gitu ya. Jadi para alga ini persediaan makanannya jadi drop ya, karena banyak diambil sama si bakteri PSB gitu. Jadi otomatis mengurangi pertumbuhan alga gitu. Itu yang fungsi-fungsi utamanya. Nah, waktu melakukan proses itu memang ada efek sampingannya, dia seolah-olah menghasilkan H2O yang baru gitu ya. Makasih atas jawabannya, semoga diberikan rezeki dan kesehatan setiap waktu. Amin. Amin. Ya, makasih doanya ya. Oke, kita lanjut lagi ya, kita ke Fauzi Jack. Kok saya kan biasa cari ikan dari laut, salinitas 1025. Oh, ini SG ya, bukan salinitas yang PPT atau PPM. Lalu saya aklimasi di kolam salinitas 1016. Setelah 3-5 hari, sebagian besar ikan-ikan pada kena WS dan finrod. Kira-kira penyebabnya apa ya kok? Parameter air sudah baik dan pakai UV 20 watt. Volume kolam 1,5 ton. Terima kasih banyak dan sehat selalu. Kalau air laut tuh parameternya harus termasuk salinitas. Jadi nggak bisa bilang parameternya udah baik. Tadi kan kalau saya lihat jedanya lumayan banyak gitu dari berapa tuh tadi tuh 1025 ke 1016 ya. Nah, oke. Nanti harus kita konversi ini ya jadinya berapa gitu ya. Nah, kalau tadi biasanya kan orang kalau misalnya parameter itu mungkin ukurnya suhu, pH, amonia kalau buat begituan ya. Tapi kalau air laut ini harus salinitasnya juga diperhitungkan gitu ya. Kalau tadi kan ukurannya pakai 1025, ini bukan dalam PPT ya, itu SG, specific gravity ya. Berarti mengukur kandungan dalam satuannya tuh gram per liter gitu. Jadi kalau 1025 itu kalau dijadikan PPT, nah ini nih, ini saya cariin. Nah ini ya, jadi sekitar 33 PPT ya kan. Nah sedangkan di rumah pakai kolam yang aklimasinya untuk salinitasnya 1016 SG. Ini kalau dikonversi ke PPT itu sekitar 21. Jadi beda salinitasnya cukup tinggi loh ya.
lebih dari 10, lebih dari 10 ppt gitu. Jadi parameternya justru belum aman ya. Ikan yang baru ditangkap itu kan stresnya tingkat tinggi gitu. Jadi ini aja udah memicu WS, terus ditambah dia harus adaptasi dengan salinitas yang jauh lebih rendah gitu. Supaya oke, harus diusahakan bawa suplai air dari tempat mengambil ikannya gitu, supaya perbedaannya nggak terlalu tinggi gitu, ya. Dicoba deh. Oke, kita lanjutkan lagi ya, kita ke Vicky Wonder. Kok tolong jelasin tentang carbon source. Oh, carbon source. Yang suka dosing-dosing karbon nih biasanya river ya, yang miara akuarium laut. Karena kalau di akuarium laut kan nggak pakai tanaman akuatik gitu ya, nggak ada masalahnya tanaman akuatik yang bisa hidup di dalam akuarium laut gitu. Pilihannya paling cuma pakai makroalga gitu ya, yang kayak aseman gitu. Kalau enggak, ya mereka harus pakai koral-koral gitu ya, yang cakep-cakep, yang mahal-mahal. Kayak koral jamur, polip bintang gitu ya, karang kuku gitu, anemon, anemon tuh cakep-cakep gitu kan. Nah ini semua sebenarnya bukan tanaman ya, lebih tergolong hewan. Ya dibilang hewan bukan, dibilang tanaman juga bukan gitu, jadi berada di antaranya gitu ya. Tapi justru kan keindahan utama dari akuarium laut itu di koral-koral tadi gitu ya. Nggak pakai ikan aja cukup kumpulan koral-koral hidup kayak gini aja udah bener-bener memukau gitu ya. Nah, jadi nitrat dan fosfat itu bukan cuman musuh pada akuarium tawar. Di akuarium laut juga jadi musuh utama. Karena dia bisa bikin pertumbuhan koral tadi terganggu. Dia lambat tumbuhnya ya. Ntar jadi coklat-coklat gitu. Terus memicu tumbuhnya alga juga gitu. Jadi itu sebabnya river tuh suka dosing karbon ya. Tambahin karbon supaya bisa nurunin kadar nitrat dan fosfat gitu. Kalau di luar sana agak ekstrim. Mereka banyak pakai vodka. Mungkin kalau yang awam pada ngeri ya dengernya. Vodka kan ada alkoholnya gitu, ya kan? Nah, apa nggak bahaya gitu? Ya sebenarnya kan fermentasi molase juga menghasilkan alkohol gitu. Jadi nanti kuncinya tinggal di dosisnya aja ya. Kalau kita sih nggak usah pakai vodka mahal itu kan masalahnya kalau di sini ya. Bisa pakai molase aja yang murah. Itu juga sumber karbonnya cukup tinggi ya. Jadi oleh sebab itu para river tuh biasanya serius dengan istilah dosing gitu ya. Jadi dosisnya harus betul-betul diperhatikan gitu. Mendosis karbon dalam jumlah tertentu ya. Dan kita tahu bahwa sumber utama bagi semua makhluk hidup itu karbon ya. Maka uh, bakteri saat mendapatkan karbon ya istilahnya dia diberi makan karbon, kerjanya jadi lebih mantap. Sebetulnya itu gitu ya. Itu sebabnya saya sering sarankan kalau menggunakan bakteri starter sebaiknya diaktifasi dengan molase dulu gitu ya. Penelitian mengenai apakah lebih efektif atau enggaknya gitu ya harus pakai molase dulu. Itu sebenarnya sudah dilakukan gitu oleh para ilmuwan di luar negeri gitu ya. Jadi kita tinggal ikutin aja sebenarnya. Nah, kembali ke pemberian karbon ya dengan dan kemudian bakterinya kan jadi lebih cepat berkembang biak gitu dengan cara membelah diri gitu ya. Pada saat itu mereka mengkonsumsi nitrat dan fosfat yang berlebihan nih di dalam air. Jadi otomatis penambahan karbon akan meningkatkan kualitas air gitu ya. Karena nitrat sama fosfatnya berkurang gitu. Nah, alga juga berkurang kan. Jadi koralnya juga nggak ketutupan warna coklat ya. Jadi resikonya cuma kalau overdosis doang gitu. Nah, kalau itu sih di mana-mana ya sama ya. Kalau namanya overdosis ya pasti nggak bagus efeknya gitu. Jadi kira-kira mengenai karbon begitu ya. Oke? Oke, kita lanjutkan lagi ya. Kita ke Rizky Gemena. Kok mau tanya, air di kolam saya kok sulit diturunin pH-nya ya kok. Sumber air sumur pH kami pH-nya di 8,3 dan air di kolam kami 8,2. Saya sudah pakai tawas kok untuk menurunkan pH air di kolam. Waduh, jangan pakai tawas dong. Saya dulu si Melinda aja, Melinda Halim ya, saya ingat dulu pernah nanya dia mau pakai PAC yang lebih ringan dari tawas aja saya nggak setuju gitu ya.
Ya emang ada sih fungsinya sampai bisa turun ke pH 7,5, tapi cuma 2 hari aja. Terus saya ukur lagi setelah 2 hari kemudian ternyata sudah balik lagi ke pH 8,2. Kenapa ya kok? Apakah karena kami pakai media bio batu apung sama oyster dan juga karang jahe ya kok? Nah itu udah tahu. Ada oyster, ada karang jahe. Ini kan buffer pH semua gitu. Ya naik lagi lah pH-nya ya. Kalau menurut Koko supaya pH air kolam kami bisa bertahan di pH 7,5, bagaimana caranya ya Kok? Terima kasih Kok, semoga dijawab sama Koko. Ya dikurangin aja oyster sama karang jahenya dulu gitu ya. Jadi harus diimbangin gitu. Anyway, saya ingat Rizky nih kalau nggak salah dulu nanyanya kan kolamnya buat piara ikan koi. Ya. Nah, koi itu kan udah bagus di pH tinggi gitu. Bisa dapat di 8,2. Ya udah, gitu. Kenapa mau diturunin ya? pH itu sebisa mungkin mengikuti pH sumber airnya, ya. Jangan ada ketimpangan yang sangat jauh gitu. Jadi ikannya udah oke nih beradaptasi di pH sumber 8,3 tadi kan sumbernya ya kan. Ya udah, jangan ngotot mau dibalikin ke pH sumber habitat alami gitu. Kecuali mampu tiap berapa hari beli air pegunungan yang pH-nya rendah gitu. Sebentar-bentar water change, beli air gunung gitu, pH-nya turun lagi. Terus nanti balik lagi ke 8 sekian gitu. Ya ini malah nggak bener ya, cepet sakit ikannya. Jadi menurut saya nggak perlu sampai begitu. Kalau koinya udah oke di pH 8 sekian nggak kenapa-napa. pH air sumber kan juga udah sama dengan pH air kolam gitu. Ya udah, jangan cari penyakit gitu ya. Oke, kita lanjut lagi ya, kita ke Feby Anggara. Terima kasih atas jawaban sebelumnya, Ko. Sekarang mau nanya lagi. Di kepala ikan koi saya tumbuh benjolan berwarna merah. Dikerok dikit benjolannya hilang, tapi lama-lama bakal tumbuh lagi benjolan merahnya. Dulu awal-awal benjolannya kecil, tapi karena saya diemin, karena saya pikir kepentok biasa, malah makin gede. Mohon info penyakitnya dan treatmentnya ya, Ko. Oke, Feby. Ini kayaknya kemungkinannya tumor ya. Kalau nggak tumor ya kita bilangnya hikwi ya. Karena area tersebut tuh dulu pernah infeksi dan belum tuntas gitu, belum selesai gitu ya. Jadi nanti tolong Feby itu dikerok lagi aja ya, dikerok lagi terus habis dikerok gitu ambil kapas putih ya, kasih betadin atau PK juga bisa gitu ya. Ditempelin gitu di situ. Sering-sering di treatmentnya kayak gitu ya, biar tuntas saja infeksinya. Nanti dia akan lewat sendiri, nggak apa-apa ya, Feby ya. Oke, kita lanjut lagi ke Nelson Indo. Pagi kok, mau tanya PSB ini bisa bantu menguraikan nitrat kah? Terima kasih. Ya, pagi Nelson. PSB atau bakteri fotosintetik nggak bisa melakukan penguraian pada nitrat ya. Yang bisa lakukan itu cuma bakteri denitrifikasi. Jadi dari namanya aja udah ketahuan beda gitu. Yang satu fotosintetik, yang satu lagi denitrifikasi gitu. Jadi bakteri fotosintetik nih sesuai dengan tugasnya, dia cuma bisa beberapa hal gitu. Karena dia berfotosintesis kan dia bisa menghasilkan oksigen gitu ya. Maka dia uh, akan ada tambahan oksigen lah di air kita gitu. Terus karena mau fotosintesis maka dia butuh CO2, maka dia mengurangi kadar CO2 di dalam air gitu ya. Terus hasil sampingan dari proses reaksi fotosintesisnya ya, reaksi kimianya. Dia ada yang membentuk H2O baru gitu. Jadi H2O itu kan molekul yang membentuk air. Jadi air yang dihasilkan dari reaksi kimia fotosintesisnya jelas lebih jernih dari air yang sudah ada gitu. Maka kebeningan air nanti bisa meningkat gitu. Terus yang terakhir yang cukup penting nih mereka senang mengkonsumsi racun-racun berbahaya gitu seperti H2S gitu. Biasanya kan timbunan kotoran kalau udah tebel gitu isinya udah bukan amonia lagi tapi udah lebih berbahaya yaitu H2S gitu. Nah, bakteri fotosintesis ini justru demen makan begituan. Jadi airnya aman ya, sehat dari racun berbahaya gitu. Itu aja. Dia nggak bisa kutak-atik nitrat
gitu ya, Nelson ya. Oke, kita sambung lagi ya, kita ke keudah keudah, namanya aneh. Air akuarium saya cepat keruh ketika saya membuat landscape dalam akuarium menggunakan batu pasir. Yang kita ketahui asal batu itu adalah dari pasir laut yang terkubur dan membentuk batu yang mungkin saja mengandung garam. Apakah garam bisa membunuh bakteri baik atau bakteri starter air tawar dalam akuarium? Iya, ya udah. Kalau salinitasnya lewat dari 5 ppt ya, nah, bakteri starter nitrifikasinya bisa mati gitu. Karena nggak tahan dia kalau di atas salinitas tersebut. Jadi baiknya pakai bakteri yang lebih kuat dalam hal salinitas gitu. Yang kuat tuh ya PSB ya, bakteri fotosintetik. Dia nomor satu. Lalu yang kedua ya probiotik kayak lactobacillus gitu ya. Itu masih lebih kuat kalau salinitasnya di atas 5 ppt gitu. Tapi kalau nitrifikasi mah nggak bisa. Nah, nanti kalau udah lama pemakaian batu sandstone-nya gitu ya, batu pasir, itu dibarengi dengan pergantian air secara berkala gitu ya kan. Nanti bisa cek lagi salinitasnya. Kalau udah di bawah 5 ppt, udah bisa pakai bakteri nitrifikasi ya. Cuma kalau mau aman sih ya sebelum pemakaian direndam dulu ya, direndam yang lama itu sandstone-nya, batu pasirnya direndam di air tawar, dites salinitasnya. Eh, Kalau udah di bawah 5 ppt udah aman gitu. Kalau nggak punya alat buat cek salinitasnya gitu ya, itu bisa caranya gini. Jadi pakai metode kristal garam gitu. Tapi harus pakai kaca ya. Kacanya boleh yang model cermin gitu atau kaca yang polos kayak kaca akuarium gitu yang tembus pandang gitu ya. Nanti ambil airnya satu atau dua tetes, ditetesin aja ke permukaan kaca gitu ya. Jadi dibiarinin kering, diangin-anginin, dikering gitu, kelihatan nanti di permukaan kaca tersebut ada kerak ya. Kalau ada kerak gitu, kalau keraknya pokoknya kalau ada kerak ya berarti masih di atas 5 ppt. Kalau udah di bawah 5 ppt sih biasanya udah nggak berkerak gitu, udah aman ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Kita ke mochi soso. Kau mau tanya cara mengobati fin rot pada ikan koki oranda gimana? Ekor yang panjang, compang-camping. Akuarium saya oranda sama rancu. Juga ikan oranda yang terkena busuk ekor, kurus kering badannya. Nggak mau makan. Saya obati dengan garam, Pimafix, dan Melafix. Filter kapas dan heater. Cuma kok tambah compang-camping sampai saya potong ekornya. Apa saya salah obat ya? Tolong bantu jawab kok. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, Mochi, uh, turut prihatin buat kondisi ikannya ya yang lagi kena serangan finrod. Semoga cepat selesai ya. Ini kayaknya obatnya kebanyakan. Jadi kalau udah pakai Pimafix, Melafixnya udah nggak usah pakai gitu. Dua-duanya bisa ngobatin finrod kok sebenarnya. Cuma Pimafix justru jauh lebih kuat daripada Melafix ya. Jadi saran saya kalau udah pakai Pimafix, Pimafix aja gitu ya. Melafixnya nggak usah dipakai. Gitu. Jadi stepnya gini, kalau tadi kan filternya udah diamanin ya, udah cuma pakai kapas filter doang gitu. Jadi udah pakai heater juga ya. Cuma saya minta dipastiin aja suhunya di dalam dapat 32 derajat Celcius nggak. Jadi harus pasang termometer akuarium dulu nih ya. Kan murah itu cuma 10.000 gitu. Beli aja supaya bisa lebih yakin gitu ya. Kalau nggak mencapai 32 derajat Celcius berarti kan heaternya kurang performanya ya. Makanya nggak efek mungkin selama ini ya pengobatannya gitu. Lalu saya minta ada tambahan aerator gitu ya, biar ikannya dibantu kesulitan pernapasannya tuh saat menjalani pengobatan gitu. Terus puasa dulu, stop makan dulu 3 harian ya. Hari keempat boleh kasih makan. Porsinya dikurangin setengah aja dari porsi normal. Sehari 1 kali gitu makannya ya, belum boleh 2 kali sehari ya. Nah terus step-step pengobatannya gini. Ambil 2 buah ember dulu nih ya, isi ember yang satu pakai air akuarium yang sekarang ya gitu. Terus ember nomor 2 itu diisi setengah aja pakai air pump juga boleh, nggak apa-apa ya. Nah, terus kita pindahin nih ikannya semua ke ember satu ya.
Terus kita matiin filternya, kita matiin aerasi, kita matiin heater, semuanya dimatiin dulu. Kuras air akuariumnya 100%, buang semua. Airnya isi baru, kasih anti klorin gitu ya. Kalau sumber air lagi jelek, pakai air galon mineral juga nggak apa-apa ya. Nah, setelah air akuariumnya diisi baru, pasang lagi nih aerator, heater, sama filter ya kan. Nah, ini yang penting filternya beneran udah diamanin ya medianya ya. Cuman pakai kapas filter kan ya. Nah, kalau udah masukin ikannya airnya tadi, nah baru kita masukin Pimavic-nya 1 mililiter buat 10 liter air. Ya, jadi tinggal hitung aja gitu kapasitas akuariumnya berapa. Kalau misalnya 50 liter ya berarti kan Pimavic-nya 5 mili gitu. Ya, kalau 100 liter berarti kan 10 mili gitu ya. Nah, terus sekarang kita harus urus garam ikannya nih ya. Yang bagus sih kalau ada glukosal, tapi kalau nggak ada garam ikan juga nggak apa-apa. Dosisnya kita bikin 1 sendok teh buat 10 liter air ya. Larutin aja dulu pakai gelas gitu, jangan masukin garam ikannya langsung ke akuarium ya. Jadi misalnya akuariumnya 50 liter, jadi ambil air putih kasih 5 sendok teh gitu, 5 sendok teh garam ikan, aduk rata di gelas, habis itu larutin semua, ditebar ke akuarium biar rata gitu. Nah, terus baru kita urus nih ikan-ikannya ya. Ikan-ikannya kan ada di ember yang ember satu gitu ya. Kita ambil, kita perhatiin ya siripnya sama buntut-buntutnya gitu. Yang grepes diguntingin ya, dirapihin gitu. Jadi biar nggak grepesan gitu ya, diratain aja dulu ya. Ini kan buat sementara gitu. Jadi cara ngeratainnya tuh kayak kayak rambut gitu. Kalau poni gitu kalau pas kita turunin kan nggak rata. Nah, itu diratain aja dulu gitu ya. Kayak gitu maksudnya. Jadi kita buang bagian-bagian yang kelihatan busuk gitu ya. Gunting sampai nggak ada bagian yang rusak atau busuk gitu. Nanti akan tumbuh sendiri kok, nggak apa-apa, nggak usah khawatir ya. Nah, udah rapi, dibilas di ember 2 tuh yang isinya tadi cuma air pump. Dibilas di situ, masukin lagi ke akuarium gitu. Lakukan hal ini berturut-turut ke semua ikan yang kena fin rot ya. Udah selesai, matiin lampu, nggak usah dinyalain ya. Selama pengobatan nggak usah dinyalain. Besok pagi baru pas samperin akuariumnya kan kita nyalain lampu tuh. Nah, lihat ikan-ikannya udah pada datang belum minta makan. Kayak gitu ya. Kalau udah boleh kasih makan, tapi porsinya dikit aja dulu ya. Seperti yang tadi saya bilang. 1 kali makan aja buat 1 hari ya. Jadi jangan belum boleh 2 kali makan ya. Besoknya baru boleh makan normal. Oke? Oke ya, cukup segini dulu ya. Walaupun nggak sebanyak seperti yang sebelum-sebelumnya. Yang penting udah ada cicilan jawab-jawab pertanyaan ya. Oke, saya sudahi dulu ya sampai di sini. Ketemu lagi nanti kita di lain kesempatan ya. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih sudah menonton dan salam Aquaris.